saudara-saudara sekalian, jumpa lagi dengan kami tim Retreat Batam Oase Center, Rumah Retreat SSCC. Gereja Katolik merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus pada tanggal 25 Januari. Dari 27 kitab Perjanjian Baru, 13 kitab dikaitkan dengan Paulus. Dan kitab Kisah Para Rasul memiliki banyak catatan tentang apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Paulus. Surat-surat Rasul Paulus menggambarkan makna kehidupan dan spiritualitas Kristen. Tidak diragukan lagi bahwa surat-surat Rasul Paulus sangat berpengaruh pada masa gereja perdana dan bahkan sampai sekarang. Hidup Paulus sebelum pertobatan. Ada yang mengejutkan bahwa Paulus ketika masih dikenal sebagai Saulus sebelum pertobatannya adalah seorang penganiaya yang ditakuti orang Kristen. Dan ia bahkan dikirim oleh imam besar dan seluruh dewan penatua Yahudi pergi ke Damaskus untuk menangkap orang-orang Kristen dan membawa mereka kembali ke Yerusalem untuk dihukum. Sebelum mengalami pertobatan, Paulus waktu itu dikenal dengan nama Saulus adalah seorang Farisi yang giat atau disebut zealous dalam menganiaya pengikut-pengikut Yesus. Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, "Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya denganku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku." Hal ini tercantum dalam Galatia 1 ayat 13 sampai 14. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah Yesus memilih orang seperti Paulus ini yang saat itu juga menjadi saksi dalam perajaman Santo Stefanus. Ia ada di sana dan begitu banyak darah orang Kristen tumpah di tangannya. Di dalam surat-suratnya, Paulus secara singkat menyinggung pengalaman pertobatannya. Ia berani bersaksi dalam surat-suratnya. Dalam Kisah Para Rasul mencatat pengalaman pertobatan Paulus pada 3 bagian berbeda, lebih terperinci dibandingkan surat-suratnya. Dalam kitab tersebut termuat bahwa Paulus dalam perjalanan dari Yerusalem ke Damsyik di Syria dengan mandat dari imam-imam kepala untuk mencari dan menangkap para pengikut Yesus serta dibawa ke Yerusalem untuk diinterogasi dan dihukum. Kisah Para Rasul bab 9 memuat pertobatan Paulus dari sudut pandang orang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus engkau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena memang mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi Saulus tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias.
firman Tuhan kepada Ananias dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Lalu ia bangun, lalu dibaptis oleh Ananias. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Paulus mendapat anugerah penglihatan dari Yesus sehingga ia mengalami perubahan. Itulah yang terjadi dalam hidup Paulus. Pewartaannya adalah kabar gembira di mana Kristus telah menggerakkan hidupnya. Kristuslah yang sekarang hidup dan mendorong hidupnya. Sebagaimana kita ketahui, sampai akhir hidupnya, Paulus mendedikasikan dirinya untuk karya penginjilan, pembangunan, dan perluasan kerajaan Allah. Paulus tidak malu untuk mengungkapkan siapa dirinya, masa lalunya, tindakannya. Ia menunjukkan betapa masa lalunya memang benar-benar kejam. Ia dulu berpikir dan merasa bahwa apa yang dibuatnya benar dan direstui Tuhan. Karena itulah ia tega menganiaya, bahkan membunuh pengikut Kristus. Setelah pertobatannya, ia melakukan beberapa perjalanan misionaris, mempertobatkan ratusan orang Yahudi dan juga bukan Yahudi, dan mendirikan kelompok-kelompok kecil gereja perdana. Santo Paulus menulis 14 surat. Ia pun ditangkap dan ditahan di penjara selama 2 tahun di Kaisarea dan menghabiskan 2 tahun lagi di bawah tahanan rumah di Roma. Akhirnya, dia menjadi martir dengan cara dipenggal kepalanya di Tre Fontane di Roma. Pengalaman Paulus itu secara sederhana melukiskan bahwa pertobatan merupakan momen di mana seseorang meninggalkan cara lamanya yang salah dan tak membawa berkat bagi kemajuan hidup diri dan sesama, lalu memasuki cara hidup yang baru yang mengandalkan bimbingan Kristus. Itulah yang terjadi dalam hidup Paulus. Pewartaannya adalah kabar gembira di mana Kristus telah menggerakkan hidupnya. Kristuslah yang sekarang hidup dan mendorong dirinya untuk berani mewartakan. Sebagaimana kita ketahui, sampai akhir hidupnya, Paulus mendedikasikan dirinya untuk karya penginjilan dan pembangunan jemaat Kristen perdana. Bagaimana sebagai seorang Kristiani kita melihat pengalaman pertobatan Santo Paulus? Yang pertama adalah
momen rebah ke tanah. Ketika dalam perjalanan, Santo Paulus jatuh sehingga tidak melanjutkan perjalanan. Sedangkan perjalanan itu adalah perjalanan untuk menganiaya. Dan ia jatuh, tidak dapat melanjutkan perjalanan. Momen rebah ke tanah adalah momen untuk berhenti, stop, dan tidak melanjutkan perjalanan yang merugikan banyak orang. Yang kedua adalah sinar atau cahaya. Sesuatu yang membuat mata Paulus sulit untuk melihat. Sinar itu bisa kita pahami sebagai terang ilahi yang bekerja menghapus pandangan atau paradigma atau cara melihat selama ini. Paulus mengalami sinar itu dan menghapus mata lamanya. Yang ketiga, suara. Paulus bukan mengandalkan matanya lagi, tetapi telinganya. Ia, walaupun matanya tidak bisa melihat, tetapi telinganya terbuka. Sejak saat itu, Paulus tidak mengandalkan matanya atau cara berpikirnya atau paradigmanya, tetapi Paulus mengandalkan suara Kristus. Hidup barunya adalah hidup baru menurut sabda Tuhan Yesus sendiri. Pengalaman ini juga bisa terjadi dalam diri kita dengan cara yang beragam karena Kristus memiliki beragam cara untuk mengubah hidup kita. Kita tidak harus mengalami tersungkur di tanah dan melihat cahaya seperti Paulus. Tetapi kita bisa mengalami 3 hal, yakni cara hidup kita yang lama diubah, cara pandang diubah, dan kita menjalani kehidupan dengan lebih mengandalkan Kristus. Perayaan pertobatan Santo Paulus ini mengajak kita untuk merayakan pertobatan hidup kita sendiri. Kita bersyukur karena Allah senantiasa menganugerahkan rahmat untuk pembaharuan dan kemajuan dalam diri kita. Selamat menjalani hari-hari hidupmu dan semoga kita semua dijiwai oleh hati Yesus sehingga selalu mengusahakan hidup yang baru dalam semangat saling mengasihi. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, demikianlah kisah pertobatan Santo Paulus. Semoga kisah pertobatan ini bisa menginspirasi kita untuk semakin bertobat, semakin dekat, dan semakin mencintai Kristus.